Eh, ngerespon jawaban-jawaban yang udah ada Mas Cabrang. Tadi bicara soal limitasi diri. Eh, batas limitasi yang dimiliki seseorang itu bisa bergeser nggak? Ya itu Bisa pakai geser. Kalau selama orang itu mau belajar. oh gitu. Ya, oke, pertanyaannya gitu. Tak kira soal nonton lanjutan. Yang saya maksud sebagai limitasi itu bukan jumlah informasi, tapi kapasitas otaknya, kapasitas apa namanya pemahamannya, kecepatan processingnya, limitasinya di situ. Jadi kayak ember, limitasinya tuh ember, bukan isi embernya. Kalau kamu belajar kan kamu nambahin isi embernya. Kalau limitasi itu bawaan. Oke, paham. Oke, berarti oke, selanjutnya kita bisa nggak cara-cara mengoptimalkan hasil dengan limitasi yang kita miliki itu cara yang efektif apa? Ada nggak? Itu sudah saya gambarkan di videonya ditonton. Cara kalau kita sudah punya limitasi bawaan, terus kemudian kita bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan konsep, bisa menggunakan apa sebenarnya rutin, bisa menggunakan sistem itu untuk melewati limitasi kita. Nggak bisa jalan jauh naik motor. Nah, itu melewati limitasi itu apa di videonya udah ada itu. Kita menggunakan segala macam teknologi, belief system, ajaran dan seterusnya itu tadi kan gunanya untuk melewati limitasi itu. Oke, sebenarnya pertanyaan utamanya tadi udah disinggung sama Mas Abrang soal simplex yang menjadi dasar kompleks atau kompleks yang melahirkan simplex. Tadi bisa bolak-balik ya Mas nangkapnya. Pada sebuah titik di dunia, apapun titik yang kamu ambil, kamu bisa detailkan pecah menjadi 7. Setiap satu dipecah jadi 7 lagi, nggak selesai. Ke atas juga situ. Pada setiap titik dia bagian dari 7 yang lain. Setiap titik bagian dari 7 yang lain. Nggak, ujung atasnya dan ujung bawahnya kita nggak tahu. Artinya semua simpleks bisa menjadi kompleks, semua kompleks bisa menjadi simpleks. Yang membuat dia menjadi simpleks atau kompleks adalah konteks kita menggunakannya dalam komunikasi atau dalam memecahkan masalah. Oke. Kalau untuk mempelajari sesuatu yang sama sekali baru buat kita, yang jadi dasar kita langkah awal untuk mempelajari yang mana dulu? Simplex dulu? Gini, kamu nggak tahu simpleks yang dibutuhkan kalau belum membaca kompleks juga. Oke, baca satu kompleks, teliti simpleks yang nggak paham. Mulai dari situ. Ketika sudah belajar, paham kosakatanya, paham keywordnya, dan seterusnya, itu nanti berkembang sendiri. Oke, sudah cukup. Makasih, Mas. Oke, siap. Nah, sebelum beranjak ke berikutnya, tadi masih ada antrian dari kolom chat. Pertanyaan dari H, inisialnya H. Mas Abrang, mohon sarannya terkait pengendalian diri supaya bisa lebih efektif memanfaatkan energi dan waktu yang dimiliki. Terima kasih. Iya, jawaban generiknya. Karena itu PR semua orang, tidak mudah ya. Semua orang kadang menghadapi keadaan yang tidak mudah, sehingga sistem yang dibuatnya berantakan. Gini, misalnya contoh dari Islam ya. Islam kan membuatkan kita sistem. Sehari sholat 5 kali misalnya. Itu jadi jangkar. Ketika keadaan kita berubah, keadaan kita kacau dan seterusnya, paling nggak ada yang stabil nih. Karena di hidup manusia itu selalu perlu beberapa hal, perlu kepastian, perlu ketidakpastian, dan lain-lain. Jadi, efektif hari ini bisa nggak efektif esok hari, itu kuncinya mengenal diri. Nah, kalau efektif terus, itu kadang-kadang juga capek. Orang yang tiap hari efektif kerja dari pagi jam 8 sampai jam 4, itu ada burnout-nya juga. ada kecapeannya juga dan pengen liburan apa yang seperti itu. Mungkin perlu menemukan apimu apa sih gitu, yang membuatmu bisa tetap menyala.
bisa membuat tetap hiduplah dalam tanda petik. Percobaan yang kita lakukan dalam hidup, syaratnya hidup masih berjalan kan gitu. Ini jawabannya pasti tidak memuaskan nih, karena yang dicari adalah metodologi. Gini, oke. Gimana kamu pengen se-efektif apa gitu? Jawabannya kemudian. Kamu pengen se-efektif apa? Ada sistem-sistem yang didesain untuk membuat kita lebih efektif menggunakan ruang dan waktu dalam setiap harinya. Coba kamu riset sendiri. Ada metodologi namanya Get Things Done, dalam GTD. Ada metodologi namanya yang dibuat oleh si Evelyn. Ada metodologi untuk memprioritaskan apa yang kita kerjakan, Eisenhower Matrix namanya. Nah, itu banyak sistem-sistem yang dibuat untuk membuat kita menjadi efektif setiap harinya. Jadi kita merencanakan esok hari dengan sistem-sistem tersebut. Mana yang efektif? Itu kamu yang tahu sendiri. Karena level energimu seberapa, decisionmu, kamu gampang stres atau enggak, seberapa, itu yang tahu kan diri. Saya takutnya kalau merekomendasikan sebuah sistem tertentu, nanti itu nggak pas. Karena tadi ketika di gambar itu saya ngomong tentang temperamen, ada orang yang neuroticismnya tinggi, jadi gampang banget stres. Yang neuroticismnya sangat rendah, di pihak-pihak dia nggak stres. Itu dia butuh adjustment, butuh penyesuaian dari sistem yang tersedia tersebut. Tapi untuk start, oke, coba teliti tentang Getting Done, GTD namanya, GTD sistem. Coba dipelajari terus, oke, bisa nggak saya pakai ini setiap hari, seberapa intens ya, itu kemudian coba diteliti lebih lanjut. Dirimu yang tahu dirimu paling pas. Yang kita sedia apa, yang ambil tools orang lain aja. Bisa doa gitu ngomong. Tapi prinsipnya seperti itu. Monggo riset dirimu dan riset teknik yang sudah dibuat. Nanti dimodifikasi sendiri. Setelah simplex dan kompleks ada multiplex. Dan kita tahu bahwa multiplex itu unik. Jadi pemecahan masalah untuk setiap manusia unik juga. Tapi kita bisa ngambil teori, bisa ngambil kompleks. Kompleksnya apa tadi? Misalnya Getting Done atau si Evelyn misalnya. Itu teorinya. Itu kan kompleks. Kemudian kita adopsi untuk memecahkan masalah kita jadi multiplex. Tapi harus unik nih, harus disesuaikan sama kita. Coba disesuaikan ya. Oke, berikutnya Mas yang dari chat. Ada dari chat nih pertanyaannya, ada nggak tips-tips untuk mendidik atau menemani anak autis tidak bisa fokus saat berkomunikasi atau bermain? Itu kita tanya psikologi. Pertama, saya tidak punya pengalamannya untuk punya hak untuk memberikan rekomendasi. Nomor 2, saya juga bukan psikolog yang punya otoritas ilmu untuk bisa ngasih tahu gimana. Tapi yang saya pernah dengar, anak itu autis butuh perhatian lebih dari orang tuanya. Lain lebih dari itu saya nggak punya dasar untuk ngasih tahu apa-apa. Jadi ngenten Mas, apa jenenge aku takok soal tapi nggak terlalu nyambung mungkin dengan 3 video itu gitu. Kalau yang sedikit nyambung mungkin bagaimana kita tahu bahwa satu informasi itu dari yang infinite atau apa kayak gitu. Karena selama ini pun semisal aku sendiri mendengarkan ceramah-ceramah atau ya ikut forum-forum kayak gini, terus juga umpamane membaca Quran kemudian mentadaburinya, itu kan juga dipengaruhi oleh file-file yang wis tak kumpulkan kayak gitu. Yes. Jadi akhirnya kayak apa yang aku baca atau yang aku dengar itu sebagai trigger aja supaya aku menyusun satu konsep atau pemahaman tertentu gitu aja sebenarnya. Maksudnya kan bisa nggak sebenarnya kita memperoleh hal yang benar-benar baru atau anyar tenan iki kayak gitu, bukan hanya sebatas karangan pemahaman atau suatu susunan tertentu kayak gitu. Karena kita komunikasi kebetulan pakai finite, komunikasi pakai suara atau pakai bahasa atau pakai tulisan, jadi tidak bisa lepas dari kerangkeng finite. Semua yang didapatkan dari indera finite itu ya finite. Tapi gini, jangan lupa di baliknya ada infinite yang ikut terlibat. Nah itu nanti kita bisa gali sendiri. Itu agak mudah nih ngomong. Ya kan harus
pemahaman itu rezeki ya, rezeki fahma ya. Itu harus moco buku sedunia, itu finite itu. Tapi yang dibaliknya, kenapa dia menulis itu, kenapa dia mengambil keputusan ini, itu mengandung infinite. Nah itu bisa kita senggol-senggol dikit-dikit. Kita nanti muncul sendiri itu infinite. Yo, pemahaman saya. Jadi tulisan kan yo amsal, kata-kata kan juga amsal, jangan lupa. Iya. Jangan representasi. Ya itu tadi, infinite itu nggak bisa disampaikan. Seperti tadi saya ngomong, pemahaman itu tidak bisa diberikan. Yang bisa diberikan itu informasi dan argumentasi. Faham itu dibangun sendiri. Bukan dibangun sendiri, diberi rezeki. Sakit banget ya, menungso gitu. Yang bisa kita kan macul, semoga berbuah kan gitu, pada sama itu. Terus sama ini Mas, di luar video-video itu ya Mas ya, kemarin itu sempat baca yang kemudian alhamdulillah nyambung dengan keresahan pertanyaan yang dulu menyoal bahwa di dalam ya informasi dari Al-Quran sih, karena memiliki dasaran bahwa percaya Al-Quran gitu, akhirnya ya percaya informasi tersebut bahwa itu tak kategorikan informasi benar lah. Menurutku dari salah satu ayat di Al-Quran itu, manusia itu diciptakan memiliki fitur atau default settingan itu serba kemerungsung atau karpe cepet-cepet kayak gitu. Nah, terus kemarin itu ada ayat yang menyebutkan bahwa manusia itu menarasikan doa yang buruk dengan doa yang baik. Jadi maksudnya di situ itu ayat selanjutnya itu bahwa pernyataan Tuhan bahwa manusia itu senengane kemerungsung gitu loh. Nah, apakah kemerungsung itu satu keburukan atau gimana juga itu? Kan terus tak ubeng-ubeng ke menanang otak itu bahwa bisa jadi juga karena kita berdoa itu sebenarnya kadang tidak menyapa atau tidak gimana, tapi meminta gendang gagi atau apa kayak gitu. Oke. Itu indahnya dari menungso bias dan limitasi itu tadi. Kan Quran salah satu aksioma dari Islam kan percaya Quran itu benar. Oke. Pertanyaan berikutnya kan, apakah kebenaran Quran seperti yang informasi yang kita sangkakan? Ya, kebenaran ontologis dan kebenaran epistemologis. Ontologis kebenarannya kan nggak mudah nih, kita manusia, orang yang dalam tanda petik orang yang sombong tapi nggak paham sombong kan. Quran kan udah jelas ngomong seperti ini. Itu epistemologis pemahamanmu terhadap Quran. Qurannya sendiri sebenarnya ngomong itu dalam konteks dan rangkaiannya apa? Itu yang paling punya hak ngomong. Quran tuh ngomong gini, menjelaskan. Itu kan yang Kanjeng Nabi. Kita kan mengira-ira, mencoba mendekatinya. Baliknya ke utilitarian itu tadi. Kalau berguna ya oke. Kalau kemerungsung misalnya, saya nggak melihat kemerungsung itu sebagai de facto minus atau positif ya. Itu seperti informasi gini kok. Pisau itu tajam loh. Oke, berarti kita harus handle pisau dengan hati-hati. Manusia itu kemerungsung loh. Oke, berarti aku harus handle kemerungsung itu dengan hati-hati. Karena pisau kadang berguna, kemerungsung kadang-kadang juga bisa jadi berguna dalam tanda petik ya. Pada setting tertentu lah, pada bias tertentu. Jadi asik Quran itu loh. Karena Quran dikawinkan dengan akal itu buka ilmu luar biasa banyaknya. Sayangnya Quran udah percaya Quran nggak usah banyak tanya, ini yang menyedihkan. Quran aja menyuruh kita memakai akal. Dan interpretasi gini kan menarik, melebarkan limitasi pandangan kita terhadap perspektif apa yang dikatakan Quran. Terus gini juga Mas, dari tadi kan sempat dibahas, jadi nyambung sekalian gitulah, bahwa ketika kita tahu trik sulap yang kemudian apa yang saya tangkap itu kita tahu sedikit mekanisme lah, meskipun dari salah satu sudut pandang gitu aja. Misal kan ini banyak ini, bahkan informasi-informasi dari Al-Quran itu tentang konsep-konsep atau cara pandang terhadap kejadian lah. Nah,
ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang mau nggak mau kan kita juga berposisi sebagai penyaksi ya, sing deloke, sing entah melok terlibat atau apa. Cuman kan ketika kita tahu apa ya, memiliki salah satu cara pandang dari informasi yang kita peroleh dari Al-Quran itu tadi, akhirnya kan kurang hanyut gitu kali ya Mas bahasannya. Aku nggak paham juga sih. Jadi agak bingung juga ketika kita mau melangkah itu loh, kadang sing bingung Mas, karena jelas di dalam Al-Quran semisal kalau kita bicara soal kemanfaatan, asas kemanfaatan, misal orang-orang kan sering banget, bahkan memang yang mau dikedepankan kan itu asas kemanfaatan itu tadi. Nah, sedangkan sudah jelas di Al-Quran itu bahwa nggak mungkin ono kedaden sing nggak manfaat gitu. Nah itu sendiri kan akhirnya kan oh ya wes mau kedaden seperti apapun kan akhirnya kan tetap iso manfaatnya kayak gitu. Terus motivasi apa ya kira-kira sing iso nggarai kita ya mungkin istilah tadi lah apa gendine urip ya gitu. Gini apa menarik ini gini. Itu kan kemudian yang kita kan selalu ada lipat logika tuh. Selalu ada selalu ada next levelnya dalam pemahaman itu. Misalnya gini tadi, kita tahu bahwa semua hal bermanfaat kok. Terus ngapain kita bermanfaat? Gitu. Oke. Next levelnya kemudian itu kan interaksi pengetahuanmu dengan apa yang lo lakukan. Apakah aku melakukan ini? Terus kemudian kontrol kesadaranmu melakukan kemanfaatan itu kemudian perlu diniatkan karena kamu tahu kesadaran semua bermanfaat, bukan kemudian disepelekan sebagai sebuah kenyataan. Terus manusianya gimana nih pada sebuah kejadian itu? Apakah aku persembahkan ini untuk kemanfaatan atau memang wis aku ngalir wae karo sebenarnya kahanan gitu? Ya. Karena dalam informasi yang lain, ina'amalu biniat juga ada nih. Itu kerennya Quran gitu. Selalu pada level berikutnya disambung dengan argumentasi informasi yang lain dari Quran. Pada level itu kan kemudian semua manfaat kok. Tapi niatnya di mana nih kemudian kalau semuanya tergantung niat. Ya, ada satu komponen tambahan lagi. Itu pemahamannya nggak pernah berhenti itu. Oke, kita tahu sulap yang ini. Nextnya ada lagi sulap yang ini. Nextnya ada lagi yang sulap ini dan seterusnya lah. Itu ya, ada aku istilahnya sih selalu dicegah di ujung itu ada mesti selalu dipatuhi ya gitu. Iya, selalu memang selalu. Tinggal kita merasa pandai atau merasa puas atau tidak dengan pemahaman. Karena itu juga aku kadang yang problem di situ Mas, ketika terlalu memegangi kan itu cuman pemahaman kita saja sebenarnya gitu loh, terlalu memegangi pemahaman kita terhadap sesuatu yang memang kita yakini kebenarannya itu tadi. Akhirnya kan kita puas dengan habis ini gini. Jadi cuman menikmati tok gitu loh Mas. Aku dewe kadang tapi coba dilakukan. Pengalaman saya saat ngertiku Gusti Allah kan adil dan penuh kasih sayang. Sepemahamanku. Dan kalau nek wis ngene, ini ngene wae kok tak lakoni. Itu nanti keluar PR berikutnya itu tiba-tiba seperti ini lah. Ada istilah Nash equilibrium. Nash equilibrium itu keadaan di mana strategi sudah optimal untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kalau kita merasa bahkan kita sudah sampai pada Nash equilibrium. Dan sepemahaman saya dunia itu tidak pernah ini infinite Tuhan itu tidak pernah menyediakan dunia untuk Nash equilibrium kepada diri kita. Kita nggak pernah merasa fix nyaman kita melakukan. Mesti ono levelnya meningkat terus. Bikin statistik session itu banyak tuh. Session yang ampuh masalahnya hampir seragam semua. Levelnya bisa dilihat dari masalah yang dihadapi. Jadi memang ada level faktor yang membuat Nash equilibrium itu tidak terjadi. Itu menariknya hidup kan ya menurutku. Sehingga aku mentok kan gini, kalau kita sudah tahu meta game-nya, kalau aku cerita Nash equilibrium kan ini meta game, udah tahu rule of the game-nya, bahwa rule of the game-nya sebenarnya berubah seperti itu jadi nggak menarik lagi tuh, karena kita tahu akan ada sesuatu yang berubah Nash equilibrium. Next-nya apa? Nah itu, terus orang rambung itu menarik gitu. Jadi lipat logikanya bisa sampai 3-4 kali. Mohon maaf kalau yang lain agak miss ini, tapi gue paham maksud gue ya. Mana?
Tapi Ya. ini juga Mm. mungkin agak apa jenenge agak beda nih pembahasannya. Ketertarikan kan sempat kemarin saking jenengan kayak ini lupa aku cuma di video atau di forum apa. Ketertarikan itu kita nggak iso nyengojo gitu loh, nggak eruh gitu loh. Ya. Nah itu mekanismenya nggak apa mas? Saya kira. Gini, itu kalau mekanisme kamu dari sains itu dari di left hemisphere, di otak kiri. Jadi otak kiri itu punya model terhadap dunia. Sehingga kamu ngapain aja pasti punya prediksi ke depan sebenarnya, sadar nggak sadar. Kalau kamu ngelangkah, nggak tahu ada lubang, prediksimu kan, yuk nggak harus menyesuaikan keseimbangan. Makanya kalau ternyata lubang kamu jatuh. Jadi hidup itu pasti ada prediksinya. Oh gini, kalau aku gini ya, pasti ada prediksi terus menerus. Ketika ada sesuatu yang di luar prediksi tersebut, itu pasti narik perhatian. Loh, orang ini yang punya gini. Nah itu ngupdate apa sebenarnya model dunia di kepala. Itu diupdate lagi. Oh ada fakta baru nih. Ternyata nggak seperti yang kemarin. Ya. Semua yang membuat kita menarik itu karena dia di luar dari model dunia yang kita pahami. Hal baru gitu ya mas ya. Hal baru yang kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu hal baru. Coba lihat anak kecil aja ketawa dan takjub. Udah gede udah tahu rule of the game-nya gitu. Si lubang mukanya nggak ada itu dia baru takut. Loh, biasanya si lubang mukanya tetap ada kok, ini tiba-tiba nggak ada, itu baru narik perhatian sedemikian rupa. Ada model di kepalanya, karena anak kecil belum punya model. Setiap kejadian itu exciting dan update model dia. Terus ini mas, pertanyaan sing menurutku ya, asumsiku ini sebenarnya pertanyaan banyak orang. Jadi kadang kita berminat atau apa ya, pengen gitu loh mengambil passion tertentu, tetapi itu menurut sebatas pemahaman itu nggak relevan untuk mendapatkan cuan. Nah, keberanian macam apa sebenarnya, atau kepiye sih janjane urusan itu? Padahal nang Islam dewi kan misal pamane rezeki itu wis dijamin lah kayak game itu tadi wis dijamin, berarti juga dipikir ngono kok. Itu kan perlu dipikir mekanisme dunianya juga, apa pintu-pintunya juga. Nah aku ngomong tentang passion itu kan, aku takutnya gini, kalau aku merekomendasikan, oke, ikuti passionmu, kamu bisa nggak ngukur resikonya? Jangan, kamu nggak bisa ngukur resiko lemahnya dirimu juga loh, nggak mengikuti passion. Nah kalau saya merekomendasikan gini, pada setiap keputusan hitung resikonya, ambil yang resikonya kamu berani ambil, itu oke tak ikuti pasti ada. Tapi resikonya gini. Penting planning itu. Makanya aku tadi bilang perasaan itu bukan indikator utama kalau mau merencanakan masa depan. Pikiran ditulis positif apa, negatif apa. Ketika kamu tahu fakta terburuknya dan fakta terbaik. Karena ngimpi itu yang kelihatan fakta terbaiknya. Tapi kalau kita breakdown beneran nih, buruknya apa, itu kita baru bisa ngukur beneran. Oke. Kalau ini saya ngambil dari Future Altering Program. Dia merekomendasikan gini. Coba hitung. Kalau kamu mau ngambil jalan sesuatu, kamu tulis 5 tahun ke depan mau jadi apa? Yang baik-baik. Baik. Kalau aku melakukan ini akan terjadi gini. Kamu tulis mimpi yang baik-baik dan apa yang perlu dilakukan untuk sampai mimpi itu terjadi. Aku harus belajar rajin. Aku harus sering ke sini. Aku harus kenalan sama komunitas mancing, misalnya hobinya mancing. Aku harus tahu jualannya mancing di mana. Kemudian 5 tahun lagi aku akan buka warung isinya urusan perikanan dan perpancingan, misalnya gitu. Itu indahnya. Sekarang gini, ditulis lagi berikutnya. Kalau ini syarat-syarat tidak kulakukan, apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Pengangguran, krisis keuangan, dan seterusnya. Oke, udah layout. Kalau kamu melakukan sampai ke sana, kalau kamu nggak melakukan sampainya yang buruk seperti itu. Setelah itu, ini nggak ambil resiko itu. Karena 5 tahun melakukan perjalanan, kamu tahu kalau melakukan ini sampainya sini, harapannya ya. Kita mikir optimis dulu aja, kita mikir ideal dulu aja. Kalau nggak saya lakukan, nanti saya akan jatuh ke posisi yang buruk ini misalnya. Nah kalau menurutmu kamu itu pantas untuk diresikokan dan kamu yakin bisa mengikuti path yang kamu layout, jalankan. Kalau nggak berani ambil resiko, ya jangan.
ada orang yang nggak pengen ngambil resiko terlalu tinggi, itu tergantung orang. Oke, terima kasih Mas. Oke. Saya ini ada 2 pertanyaan Mas Sabra. Yang pertama itu saya tertarik ke pembahasan Mas Sabra soal metakognitif, yaitu kesadaran yang menyadari kesadaran, atau kesadaran yang menyadari pikiran dan tindakan gitu Mas. Dan ketika saya ingat tentang metakognitif dan mencoba mengimplementasikannya ya ke kehidupan nyata, pasti itu kayak ada bakalan switch antara kesadaran aktor dan kesadaran sutradara gitu Mas. Iya. Nah, maksudnya itu saya itu bingungnya hubungan antara metakognitif itu dengan video pertama Mas Sabrang yang jagat gede, jagat sedang, jagat cilik itu apa? Dan elaborasinya itu gimana? Itu pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua itu, jadi gini, mungkin ini bisa dibilang kayak opini ya. Saya ini yakinnya dunia itu semakin hari kualitasnya itu semakin menurun. Bisa dibilang kualitas SDM-nya. Dan salah satu yang menyebabkan kualitas SDM menurun itu adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang makin canggih itu bisa membuat kayak ketergantungan atau membuat manusianya itu semakin menurun kalau menurut saya. Dan puncaknya itu bakalan nanti pas hari kiamat. Saya itu masih bingung soal gini Mas. Saya ini kan saat ini berkecimpung di dunia IT, di dunia programming. Dan kadang muncul dilema seperti itu. Kalau saya bekerja di dunia IT, otomatis saya itu kayak berkontribusi dalam perusakan dunia gitu Mas. Atau ini kayak asumsi saya ya, nggak tahu benar apa enggak. Cuman saya yakinnya kayak seperti itu. Jadi kayak dilema gitu Mas. Nah, menurut Mas Sabrang, tanggapan Mas Sabrang mengenai kegelisahan saya ini gimana ya Mas? Saya jawab yang nomor 2 dulu. Tidak ada satupun yang bisa membuat baik atau membuat buruk kecuali manusia. Di luar manusia itu alat. Listrik positif atau negatif tinggal dipakai buat apa? Buat nyetrum tetanggamu ya buruk, buat ngidupin lampu ya baik. Pisau baik atau buruk, buat bunuh orang buruk, buat motong bawang ya baik. Teknologi baik atau buruk. Banyak orang yang jadi sangat lebih pandai dengan teknologi, tapi banyak juga yang jadi lebih bodoh. Jadi komplain Anda bahwa generasi sekarang menurun itu komplain yang dibicarakan sejak zaman Hammurabi. Setiap zaman ngomong seperti itu. Ada prasasti yang mengatakan bahwa nih semua orang sudah bikin buku sekarang, berarti dunia bentar lagi kiamat. Zaman Hammurabi ada prasasti nulis gitu. Jadi semua orang itu dalam setiap generasi selalu ngomong seperti itu. Tapi seperti balik yang saya katakan, nggak ada alat di luar manusia itu yang intrinsically buruk atau baik. Teknologi sekarang. Kalau Anda lihat misalnya gini, dunia modern ini bikin buruk manusia. Itu ada bias yang namanya nostalgia, memori. Kalau kita melihat ke belakang itu yang dilihat yang indah-indahnya, yang romantis-romantisnya, yang baik-baiknya. Selalu seperti itu. Gak usah sama peradaban, sama mantan aja kayak gitu. Jadi memang ada bias-bias seperti itu. Tapi kalau mau ngomong, coba lihat datanya. Kehidupan manusia di muka bumi itu sudah sangat terangkat dari kemiskinan. Walaupun yang miskin masih banyak. Tapi kalau dibandingin sama 200 tahun yang lalu, itu sudah sangat sedikit loh. Misalnya gitu. Teknologi yang tadinya nggak bisa belajar, bisa jadi semua langsung bisa jadi belajar. Bahwa kemudian buruk, teknologi itu mengamplifikasi yang dimiliki manusia. Seperti duit yang kan sudah di video itu tadi. Video yang kedua saya mengatakan di dunia diri itu bahwa teknologi itu melebarkan limitasi manusia. Berarti dengan kata lain dia mengamplifikasi sifat manusia. Duit banyak. Kalau orang aslinya baik, itu duit banyak dia jadi tambah baik. Kalau orangnya memang udah buruk, duit banyak, yang kelihatan buruknya. Seperti manusia dan teknologi. Teknologinya itu hanya mengamplifikasi apa yang dimiliki manusia. Bukan teknologinya yang buruk. Jelas.
kecuali teknologinya memang digunakan untuk mempengaruhi manusia agar berbuat buruk. Itu baru salah pembuatnya. Kalau yang buat adalah untuk tujuan baik, disalahgunakan biasa. Obat aja ada salah gunakan kok. Manusia itu paling ada quote yang mengatakan gini, kalau ada tombol yang mengatakan bertuliskan jangan pencet tombol ini karena akan menghancurkan dunia, akan ada orang yang mencet sebelum chatnya kering. Nah, sampai ada kalimat seperti itu. Saking manusia itu memang ada yang salah, yang memang sifatnya berbeda-beda. Jadi nggak sama sekali bukan urusan alatnya, itu urusan manusianya. Kebetulan teknologi yang ada sekarang itu memang menunjukkan manusia-manusia yang kualitasnya tidak baik itu tadi. Yang kualitasnya baik tenggelam. Dihabisin sama buzzer kayak, dihabisin sama disepelekan sama yang nggak bisa berpikir kayak. Misalnya di sosial media ada orang ngomong agak serius sedikit. Ini yang merasa tidak paham bodoh lebih baik meremehkan daripada dia ikut ngobrol dan kelihatan gobloknya. Nah ini kan nggak baik juga. Maksudnya dia mengamplifikasi sifatnya yang memang tidak baik. Nah kebetulan sosial media sekarang mengamplifikasi klaster masyarakat yang seperti itu. Makanya setengah mati saya bikin simbolik mati-matian ini karena pengen mengamplifikasi orang-orang yang memang peduli ilmu, yang memang orang-orang yang memang dalam tanda petik bisa membangun peradaban kan gitu. Jadi jangan salahkan teknologinya, itu salahkan orangnya. Dan ya, mungkin yang mendesain juga harus lebih tajam juga, manfaatnya gimana dan seterusnya lah. Itu ya jawaban pertama saya. Kalau coding ya coding lah, ngapain? Ya, apa coding nggak dosa kok? Jadi takut ikut menghancurkan dunia. Ada Anda coding atau Anda tidak coding, dunia mau hancur ya hancur udah. Tenang aja. Berarti ini balik ke diri sendiri berarti Mas. Jangan fokus ke toolsnya, harus fokus ke dirinya berarti ya. Nah, malu biniat kalau Anda Islam. Enggak, maksud tadi saya bilang, nggak usah jauh-jauh. Kamu niat baik, Bu. Kamu nggak bisa nge-track kok apa yang kamu lakukan. Yang bisa kita miliki itu cuma niat. Kamu bikin gini deh, kamu bikin apa? Aku akan menyantuni orang miskin di jalan misalnya. Niat baik loh, kamu kasih 100.000. Kamu nggak bisa nge-track duit 100.000-nya buat beli minuman atau buat beli lem atau buat ngapain, kamu nggak tahu juga. Kalau kamu mikir, gimana nanti duitnya ya? Nanti saya berbuat buruk buat dia. Kamu nggak sempat berbuat apa-apa. Makanya Islam ngomongnya inak malu biniat, niatmu aja lurusin. Tanggung jawabmu selesai di situ. Niatmu membangun beneran, niatmu baik, gas. Oke, yang kedua apa tadi? Pertanyaan satunya itu hubungan antara metakognitif sama yang video pertama itu. Jagat sedang, jagat besar sama jagat kecil. Oke. Video pertama itu tidak pada level abstraksi untuk membicarakan tentang metakognitif. Kan dunia diri itu yang kemarin itu juga belum pada level abstraksi saya ngomong tentang metakognitif. Itu level abstraksi yang cukup detail. Saya belum ngomong tentang level abstraksi. Mungkin nanti saya bikin video menjelaskan itu. Karena gini, kalau kita ngomong itu harus pada level efektif, itu harus pada level abstraksi yang tertentu. Kalau saya tiba-tiba kemudian ngomong sel otak dan neuron pada jagat gede, jagat kecil, nggak selesai setengah jam. Videonya itu bisa 10 jam videonya menjelaskan level abstraksi. Nah makanya harus limit di mana. Memang kedua video itu belum cukup dalam untuk membahas sampai metakognitif. Karena metakognitif itu sangat sub dari cara kerja otak sendiri. Atau cara kerja kesadaran. Kemarin aja baru membahas badan, soul, sama kesadaran. Belum gali mana badan, digali juga belum, semua juga belum. Jadi memang belum sampai pada level abstraksi itu. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari HS ya. Begini Mas Amren. Dalam episode pertama disebutkan ada imbal balik bahwa ruang publik yang sehat terhadap pendidikan yang baik. Itu juga sebaliknya. Nah, bagaimana kita sebagai jagat kecil bisa memberikan atau mendapatkan value atau buruk itu yang tepat ketika ada di dalam lingkaran ruang publik dan pengetahuan tersebut. Apakah di sini peran agama atau kepercayaan atau tokoh sosial dimunculkan? Saya akan memberi fakta yang tidak mengenakan. Semuanya yang melewati manusia itu punya potensi korupsi. Korupsi itu bukan artinya juga ambil duit ya. Maksudnya korupsi itu terdistorsi informasi.
mau informasi sains, mau informasi agama, mau informasi apapun, kalau sudah melewati manusia, jangan lupa ada potensi terdistorsi. Kecuali Nabi. Kalau di Nabi memang lewat Nabi, kita maksimal yang tidak terdistorsinya ya dari Nabi. Tapi kalau melewati yang manusia yang lain, pasti ada potensial seberapa kecil pun persenannya. Nah, jadi kalau sudah memandangnya seperti itu, kita nggak bisa kemudian mengkategorikan ilmu apa nih yang perlu di ruang publik. Semua ilmu perlu, karena kemudian kita bisa memperlakukannya seperti air. Ini maksud saya, seperti air. Pakai konsep wudhu, mustaqmal, ada air tahu sama dan seterusnya, atau newan Ridwan sing apal biasanya level air itu. Tapi intinya gini, bahwa kalau airnya tidak terlalu bersih, kumpulkan sebanyak-banyaknya berapa pola itu untuk bisa dibuat wudhu, untuk bisa dibuat mensucikan dirimu. Kalau ilmu itu gunanya untuk mensucikan diri, berarti kumpulkan air atau informasi sebanyak-banyaknya untuk bisa diambil yang bersih dan diendapkan yang tidak baik. Mana yang baik, mana yang tidak? Kamu tidak akan tahu kalau belum mengumpulkan banyak. Ini ayam sama telur ini. Kalau kita belum punya ilmunya untuk memfilter, kita nggak bisa memfilter. Padahal untuk memfilter kita harus mengumpulkan yang banyak. Itu dicontohkan, diamsalkan pakai wudhu itu, air wudhu itu tadi. Kalau airnya kotor, kumpulkan banyak. Nanti kan yang kotor akan mengendap, yang bersih akan ada di atas. Nah, kita ambil yang bersih, yang buruk biarkan mengendap di bawah. Jadi rekomendasi saya pada urusan ruang publik, makan sebanyak-banyaknya yang nggak bikin kamu stres. Perhatikan terutama yang menarik perhatianmu. Itu indikator utama bahwa kita bisa mengupdate model dunia di kepala kita kalau kita tertarik. Apa sih ini? Gitu. Bahayanya gini, kalau tertarik fandomship itu agak menurut saya jangan terlalu dalam di situ. Ngefans sama orang oke, tapi pada proporsi yang tepat. Karena tidak ada satu manusia di muka bumi, tidak ada satu manusia pun yang seideal di imajinasimu. Kamu menurutmu ideal karena kamu belum tahu detailnya. Setelah tahu detailnya itu semua manusia busuk, busuknya pasti. Jadi ambil seperlunya, diendapkan, ambil sebanyak-banyaknya airnya, diendapkan, nanti yang jernih akan muncul. Bisa jadi loh, kamu mengumpulkan air 300 liter, kemudian yang bersih hanya 10 liter. Tapi tanpa mengumpulkan 300 liter, kamu nggak bisa dapat 10 liternya loh. Nah, jadi jangan merasa sia-sia juga dengan mengumpulkan informasi seperti itu. Nah, mungkin nek simbolik ono tak terus nih ada metodologi yang lebih bisa actionable untuk noto informasi itu seperti apa, sehingga kita bisa lebih sistematis untuk memfilter informasi tersebut lah dari filter yang kita miliki. Itu ya, ruang publik. Ya, makasih Mas. Yang kedua nih dari Nana tadi chat. Nah, tes yang dilakukan psikolog menggunakan alat ukur psikologi, apakah itu efektif dan pasti akurat untuk mencari tahu bakat, minat, ataupun IQ dari diri kita? Psikologi. Oke, kita ngomong simplek. Akurat itu seberapa sih? Maksudmu akurat? Dia untuk memprediksikan apa yang terjadi nggak mungkin. Nggak bisa kalau akurasinya lah sampai levelnya segitu. Oke, kita belajar secara sebentar. IQ, tes psikologi misalnya 5 big trait misalnya seperti itu diambil dari percobaan yang banyak sehingga terjadi pola. Apa sih IQ? IQ itu kemampuan manusia untuk berpikir abstrak. Itu tok, bukan urusan pinter-pinteran atau apa nanti dulu ya. Kebetulan IQ itu punya korelasi terhadap keberhasilan orang dalam karir. Ya itu dari statistik seperti itu. Apakah 100% akurat? Apakah yang tinggi kemudian sukses? Enggak juga, karena kalau ngomong prediktor, kalau nggak salah IQ itu akuratannya cuma 35% apa ya. Tapi itu the best yang kita miliki kalau dari dunia sains. Kita nggak punya alat yang lain lagi. Pertanyaannya adalah, kalau nggak terlalu akurat, apakah dibuang? Ya, kalau kamu punya alternatif lebih bagus, pakai aja. Kalau nggak ada alternatif lebih bagus, ya tidak ada rotan akar pun jadi. Ya, logikanya seperti itu. Jadi menurutku jangan ambil teori-teori atau tes-tes seperti itu seperti Quran yang pasti benar bisa memprediksikan masa depan, tapi jadikan dia indikator untuk kita lebih waspada terhadap diri itu ya.
Semoga menjawab itu. Ini Mas Abraham, ada pertanyaan dari Mbak Fitri soal limitasi diri. Nah, limitasi diri itu terkait dengan lotre gen atau gimana? Dan bisakah itu diupayakan? Penambahan, pengoptimalannya atau apapun itu, Mas. Jadi optimalkan dengan kamu nggak bisa ganti modal gitu aja. Modal itu kan mengandung limitasi. Misalnya modalnya jadi kambing, dimaksimalkan jadi kambing ya bisa. Tapi kalau mau kemudian memaksimalkannya terus pengen jadi gajah ya nggak bisa. Jadi lotre DNA bawaan itu bawaan udah. Apa yang kamu miliki, kartu yang sudah dipegang dimaksimalkan. Kayak main kartu loh. Main kartu ya, apa kartu yang di tangan kan itu yang digunakan secara maksimal aja. Nggak bisa terusnya ganti kartu. Jangan. Kok kesannya negatif nih. Semua orang kan punya kayak gitu. Semua orang punya lotrenya sendiri-sendiri. Bukan berarti tidak bisa dimaksimalkan. Intinya gini, dengan yang diberikan padamu maksimalkan. Bisa dimaksimalkan. Tapi itu tidak bisa mengganti DNA. Kecuali mau lahir kembali. Di cancel terus jadi orang yang lain gitu. Kalau mau merespon dengan Amsal ya Mas ya. Kapasitas itu kan layaknya seperti kita ini, ibaratnya kita ini cangkir atau kita ini gelas jumbo atau kita ini ember kan begitu ya Mas. Ya nggak bisa ditukarkan, kita ini cangkir kok mau beralih ke ember kan nggak bisa ya. Bisanya kan cuma mengoptimalkan si cangkir atau si ember itu. Ya betul. Assalamualaikum Mas Abraham, saya Wanita. Mau nanya Mas, tapi mungkin nggak tahu nyambung atau enggak. Seperti biasanya kayaknya aku suka nggak nyambung kalau tanya. Tapi aku mau tanya gini Mas. Kebetulan kan sekarang itu kan kecebur ya dalam dunia pendidikan gitu. Nah, seperti kita ketahui kan fenomena di dunia pendidikan itu untuk siswa atau mahasiswa itu kan mereka terlalu fokus sama nilai gitu kan, nilai sama angka. Jadi yang mereka kejar itu angka gitu kan. Gimana caranya supaya dapat nilai bagus meskipun dengan mencontek atau dengan mengcopy paste dan sebagainya. Karena kayaknya moto mahasiswa atau siswa itu lebih baik pura-pura pintar, karena pura-pura pintar itu lebih mudah daripada capek-capek jadi pintar gitu kan. Jadi sekarang tuh saya ketemu di misalnya kan di kampus atau di sekolah itu lagi presentasi misalnya kan. Lagi presentasi itu mereka itu lebih pandai, karena sebelumnya kan sebelum belajar itu kan kita biasanya ada kontrak belajar gitu ya Mas ya. Di kontrak belajar itu kan kita bilang bahwa penilaian tertinggi, aspek-aspek penilaian yang paling tinggi itu adalah keaktifan di kelas, kemudian penugasan dan lain sebagainya. Jadi mereka itu benar-benar berlomba. Maksudnya supaya mereka itu berkompetisi gitu loh Mas, supaya lebih lebih antusias, terus menciptakan rasa ingin tahunya bertambah dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka punya kreativitas lain gitu kan, dalam tanda negatif. Jadi sebelum mereka presentasi itu mereka udah kong kali kong duluan, misalnya dengan cara besok aku tanya ini ya, pertanyaanku seperti ini, nanti kamu jawabnya seperti ini gitu. Jadi mereka lebih menghafal pertanyaan dan jawaban sesuai dengan konteks yang sudah mereka buat di grup gitu kan. Grup yang di situ tidak ada guru atau pengajarnya gitu loh Mas. Jadi sebenarnya gimana sih cara kita sebagai pengajar atau pendidik gitu ya, ngeset atau skema itu tuh cara berpikir mereka itu berubah gitu nah, bahwa kita itu nggak penting, yang penting prosesnya kemudian dan sebagainya gitu lah Mas kira-kira. Makasih Mas. Oke, saya akan merespon yang akan membuatmu putus asa nih. Nggak ada kita bisa merubah orang, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk merubah orang. Ini bukan berarti tidak bisa berubah ya. Orang itu berubah bukan karena dirubah. Dia berubah karena strategi untuk mencapai tujuannya memerlukan action yang berbeda. Nah sebenarnya kalau semua manusia itu sederhana, ingin mencapai tujuannya dengan cara semudah mungkin, dengan energi serendah mungkin. Itu strateginya gitu aja. Nah, jadi dia mesti akan mencoba melewati sistem, dan itu nggak bisa diapa-apakan. Nah, dari sudut pandang yang lain itu kan kreativitas juga. Gimana bisa mencapai
ngakali sistem. Dan Indonesia memang sangat punya naluri untuk ngakalin sistem itu, naluri dasarnya kuat banget. Nah, mungkin misalnya gini, ini kan ngomong teknis ya, bisa ditriki teknisnya, misalnya ada tanya jawab, pertanyaannya dikumpulkan dari misalnya ada, saya nggak tahu mekanisme kampus seperti apa ya. Itu jadi kalau mau ngomong huruf ngubah rule of the game. Game-nya dirubah sedikit gitu, nanti mereka kan strateginya berubah sendiri. Oke, misalnya gini. Berarti tadi saya mengasumsikan bahwa yang bertanya adalah murid yang lain yang mempresentasi nanti akan menjawab. Oke. Yeah. Kasih faktor ketidakpastian. Misalnya gini. Oke. Untuk presentasi besok ya. Oke, ada paper duluan untuk dibaca sebelum ada presentasi. Dari paper tersebut, semua siswa memberi satu pertanyaan. Nanti pertanyaan yang akan ditanyakan random. Itu bisa dari pertanyaan siapa, bisa kamu buat sendiri, misalnya gitu. Sehingga ketidakpastiannya jadi lebih banyak. Mau nggak mau, kalau ada 100 pertanyaan, dia harus menjawab 100 pertanyaan. Siap-siap menjawab 100 pertanyaan yang berbeda, misalnya gitu. Mungkin nggak tahu itu strategi yang optimal atau enggak, tapi sebenarnya butuh kreativitas mekanisme di situ. Aku kan ya, tak kayak rekomendasi buku ya, bacaan ini yang menggarisbawahi tentang apa busuknya sistem pendidikan. Nggak cuma di Indonesia, tapi dari awalnya. Bukunya judulnya Dumbing Us Down. Apa Mas? Dumbing, DUMBING, Dumbing Us Down. Penulisnya John Taylor Gatto. Dia seorang guru lama, bertahun-tahun jadi guru, dan dia punya informasi pandangan yang menunjukkan bahwa pendidikan itu membodohkan dan memandaikan. Menarik untuk dibaca. Bagi pendidik menarik untuk jadi konsideran. Berdasarkan saja bila siapa tahu ada insight di situ juga yang nanti berguna. Kalau kita tahu masalahnya, kan kita bisa lebih akurat mencari masalah. Jangan berharap mengubah cara berpikir ya. Hanya diingat-ingat dia pasti mencari cara untuk mencapai tujuan dengan jalan semudah mungkin. Jalan paling mudahnya adalah harus belajar, misalnya gitu ya. Mau nggak mau mereka akan belajar. Ya, mungkin ini juga salah satu faktor yang tadi bilang Mas sebelumnya itu, salah satu kelemahan ya dari teknologi itu, salah satunya seperti ini ya Mas. Jadi mahasiswa itu lebih ke meremehkan atau menggampangkan gitu kan. Sesuatu yang bisa di copy paste, lebih baik copy paste daripada harus cari buku dan lain sebagainya. Kalau ada yang lebih mudah gitu. Ngapain yang susah? Iya. Jadi ya seharusnya yang reaksi adalah sistem pendidikannya, sistem pengetesannya, dan seterusnya lah. Saya ngomong nggak akan didengerin karena ini butuh intervensi struktural yang lebih kuat ini. Gitu. Kita dengan kacamata kuda mengikuti apa yang sudah ada dan nggak berani bikin yang baru itu, yang dirubah ke orangnya. Padahal kita tahu sendiri kita nggak bisa merubah fundamental naluri makhluk hidup, yaitu mencari jalan cepat mudah untuk mencapai tujuan. Yang harus diganti sebenarnya rule of the game ya. Dia harus melalui sebuah strategi tertentu yang tanpa sadar menentukan dia sendiri. Bukan mudah itu. Sorry ya, enggak bisa betul dulu. Angel ini, aku buat sama Mas Bagus, Profesor Bagus ini juga agak pusing tentang urusan ini. Karena ini sudah kita anggap sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Hari kuliah apa sistem seperti ini sudah nggak kalah dogmatik sama buku agama. Iya, untuk tenaga pendidik juga Mas, nggak tahu ya sekarang kayaknya terlalu ribet dengan urusan administratif kan. Jadi karena banyak beban-beban yang diberikan itu, jadinya kadang-kadang pendidik itu atau pengajar itu juga konsep. Iya, paham. Coba diteliti lagi coba datanya. Kita produksi, ada yang ngomong sama saya tapi perlu di sendiri.
produksi guru setahun itu cukup untuk suplai guru 6 tahun. Kita tuh nggak jelas sama job marketnya, kita nggak jelas sama supply demand-nya. Yang kasihan kan ya masyarakatnya, tapi mau gimana? Masyarakatnya milih pemimpinnya ya yang gitu-gitu terus mengharapkan suatu perubahan fundamental gimana yang dipilih bukan yang kompeten juga. Ini malah tuh numpang curhat gitu. Frustasi ya kalau negara itu. Iya. Matur suwun, Mas. Iya, matur suwun. Sorry ya. Iya. Mas, sama. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas dari chatting yang ada nih dari Muhammad Gafaram dan Lukito. Bagaimana mengkolaborasi spiritual dan sains di jagat kecil tanpa ada perseteruan pikiran dan perasaan? Apa harus melewati fase itu? Mungkin belum lewat fase itu untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau boleh saya usul gini, ambil asumsi ini. Kalau masih ada yang bertabrakan antara spiritual dan sains, berarti Anda belum cukup dalam belajar spiritual dan belum cukup dalam belajar sains. Sederhana. Jadi titik salahnya bukan di spiritual atau di sains. Karena tidak semua yang kita dengar, kita belum bisa membedakan sains dan scientism, kita belum bisa membedakan agama dan pelaku agama. Kita belum bisa membedakan apakah ini sumber primer, apakah ini sumber sekunder, dan seterusnya. Makanya kalau kita itu petanya clear, saya yakin, dan kalau saya boleh ngomong, saya menyaksikannya bahwa konsep spiritual dan konsep sains tidak bertabrak. Yang membuat pertabrakan adalah manusia yang kita paham secara mendasar. Itu harus. Baik teman-teman sekalian, tadi merupakan pertanyaan terakhir dan respon terakhir ya. Terima kasih sekali atas semua pertanyaan menarik, semua respon yang menggugah dari teman-teman. Mohon maaf atas semua kesalahan teknis dan non teknis yang dilakukan oleh penyelenggara oleh kami begitu. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan dan semoga diskusi hari ini jadi bekal tumbuh bagi masing-masing diri kita.